Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dalam acara Sapaan Pagi GKJ Kudus Kamis 14 Januari 2021 bersama saya Nanda Natalia. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini, di mana Engkau telah menyertai tidur malam kami dan membangunkan kami di pagi hari ini. Kami pun bersyukur karena kami masih diberi kesempatan untuk melihat orang yang kami cinta dan yang mencintai kami. Di tengah rasa syukur ini Tuhan, kami pun rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan sehingga apa yang akan kami baca, renungkan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema sapaan pagi kita pada pagi hari ini diberi judul Mendengar Suara Tuhan. Dan bacaan kita terambil dari Yesaya pasal yang ke-51 ayatnya yang ke-4 sampai yang ke-8. Yesaya pasal 51 ayatnya yang ke-4 sampai yang ke-8. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata, keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba. Dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti. Perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar. Hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gekat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentu kita pernah mendengar atau justru kita mengungkapkan kata mendengar dari telinga kanan keluar dari telinga kiri. Dan biasanya menggunakan kata-kata ini untuk menegur seseorang dan menggambarkan orang-orang yang dablek, angel dikandani, alias tidak mau mendengar nasihat atau perkataan orang lain. Tentu ada rasa jengkel, tentu ada rasa marah ketika orang tidak mau mendengar apa yang kita nasihatkan, apa yang kita bicarakan. Dan biasanya orang-orang yang demikian hanya mau mendengarkan perkataan yang menurutnya enak untuk didengar bagi dirinya, yang menarik untuk dirinya. Dan ternyata hal ini pun terjadi dalam kehidupan umat Israel pada masa pembuangan. Bangsa Israel melihat banyak, tetapi tidak memperhatikan. Memasang telinga, tetapi tidak mendengar. Sehingga Tuhan menilai mereka sebagai bangsa yang buta dan tuli.
Mereka lebih senang mendengarkan segala sesuatu yang mengenakan untuk mereka, mendengar sesuatu yang memang mereka bisa terima, dan tidak mau mendengar yang sebenarnya baik untuk mereka. Bangsa Israel, bangsa yang dinilai Tuhan sebagai bangsa yang dablek. Akibatnya, mereka terus berada dalam masa pembuangan, dalam masa penghukuman. Melalui renungan kita pada hari ini, Tuhan melalui Nabi Yesaya secara 3 kali menyuarakan agar bangsa Israel mendengar Allah. Ada pada ayat 1, ke-4, dan yang ke-7. Allah tidak pernah bosan untuk menegur. Allah tidak putus asa. Betapapun bebal, betapapun dableknya bangsa Israel. Tuhan tetap berbelas kasihan dan menyatakan kasih setianya kepada mereka. Israel dipanggil untuk mendengarkan sekali lagi janji Allah dan perintah Allah yang menyelamatkan mereka. Namun keselamatan ini bisa didapatkan ketika bangsa Israel mau mendengar. Maka dari itu, Allah meminta agar bangsa Israel memberikan telinga kepadanya. Memberikan telinga kepadanya artinya berarti lebih dari sekedar mendengar beritanya. Ini berarti Allah ingin bangsa Israel memperhatikan, ingin bangsa Israel memahami, dan ingin bangsa Israel bertindak. Allah ingin bangsa Israel tidak hanya menjadi pendengar, namun juga bertindak. Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya bangsa ini pernah mendengar apa yang diperintahkan oleh Allah. Namun sekali lagi, karena bangsa Israel ini memiliki karakter yang dablek, akhirnya mereka hanya sekedar mendengar, tidak mau memahami betul apa yang sebenarnya ingin Allah perintahkan kepada bangsa Israel. Mereka lebih suka dengan apa yang bisa membuat mereka nyaman. Mereka lebih suka dengan apa yang menarik bagi mereka. Mereka lebih suka berada di dalam zona nyaman yang padahal tidak membawa mereka pada keselamatan. Oleh karena itu, Allah menginginkan bangsa ini bukan hanya sekedar mendengar perintahnya, namun bertindak. Allah menginginkan bangsa ini untuk tidak ragu-ragu untuk melaksanakan apa yang selama ini diajarkan dan diperintahkan kepada bangsa Israel. Apa yang selama ini mereka tanamkan dalam hati, karena ketika mereka bergerak, mau bertindak, sebenarnya keselamatan dari Allah akan bekerja dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, begitu pula dalam kehidupan kita. Kita telah mendengar begitu banyak firman Tuhan. Kita pun telah banyak mendengar perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Namun, dalam kehidupan kita juga terdapat banyak sekali suara, terdapat banyak sekali pilihan. Kita pun juga diberikan kebebasan oleh Allah dalam kehidupan kita. Kita mau melaksanakan atau hanya mendengar, itu menjadi keputusan kita. Kita diberikan Tuhan kebebasan untuk memilih jalan mana yang kita kehendaki, suara mana yang mau kita dengar dan kita lakukan. Terkadang, ego seseorang seringkali membawa kita pada pilihan yang salah, membawa pada suara yang salah. Namun, pernahkah kita menyadari banyaknya pilihan suara dan kebebasan yang kita miliki? Semuanya ini Tuhan ingin agar kita belajar untuk menjadi manusia yang peka, untuk mendengar suara Allah, untuk lebih peka dengan perintah Allah. Tuhan memberikan dan menganugerahkan kita pilihan dan kebebasan pada hidup kita. Mungkin saja ditunjukkan untuk memantapkan manusia untuk terus ada di jalan Tuhan dan mendengar suara Tuhan.
Perenungan kita pada hari ini mengajarkan dan mengingatkan kita bahwa kita diharapkan mampu untuk menekan ego dan menjadi peka untuk memilih suara Tuhan. Sehingga kita mampu mendengar apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan pilihkan dalam kehidupan kita. Selamat menjadi peka. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita tutup renungan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar dan boleh kami renungkan pada pagi hari ini, di mana kami bersama-sama belajar untuk menekan ego dan mampu peka terhadap suara Tuhan. Kiranya Tuhan, di tengah banyaknya pilihan dalam kehidupan kami, di tengah banyaknya suara dalam kehidupan kami, ajar kami untuk mampu tepat memilih, untuk mampu peka terhadap suara Tuhan yang memang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Tuhan, sementara kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan Engkau sertai dan lindungi setiap langkah kami, sehingga apa yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami pada hari ini dapat senantiasa dalam perlindungan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan